Bapak Ibu buka kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, bahwa Kau akan jauh dari hidup kami. Sesungguhnya Kau ada dekat dengan kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang mendampingi kami dalam keadaan apapun. Dan kami yakini Tuhan, selama hidup kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir apa yang akan terjadi dalam hidup kami, Bapa. Sebab ada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hatinya mudah tergerak belas kasih untuk menyertai kami. Bapa, kami tidak bisa menolak keadaan-keadaan tertentu terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang menyertai kami, senantiasa memberi kemampuan, senantiasa memberi kekuatan untuk kami menang dalam segala keadaan hidup kami. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Biar Kau berbicara Tuhan dan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya berkata amin. Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Semuanya sehat? Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan tetap bersuka cita, ya. Amin saudara. Walaupun tetap dalam ada masalah, ada persoalan, tapi tetap kita harus bersuka cita. Itu perintah Tuhan, saudara. Amin. Nah, saudara, siapa yang percaya bahwa hati Tuhan itu mudah tergerak oleh belas kasih? Ya kan, Alkitab berkata bahwa hatinya itu gampang tergerak oleh belas kasih. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan sebuah kisah yang kita mau belajar. Ini loh hatinya Tuhan. Bapak Ibu kalau tahu hatinya Tuhan, saudara, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa meninggalkan Dia sedetik pun, saudara. Kalau tahu kita ngerti hatinya Tuhan, kita tidak akan pernah apalagi meninggalkan. Jauh saja kita tidak akan mampu menjauh, karena hatinya itu luar biasa. Nah, pagi hari ini kita mau lihat sebuah kisah dan kita akan belajar hatinya Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar bersama. Dan saya sedikit berikan tema supaya kita lebih fokus, yaitu maukah engkau sembuh? Siapa yang mau disembuhkan? Tidak hanya disembuhkan karena sakit fisik saja, tetapi disembuhkan dari luka hati, disembuhkan dari kepahitan, ya, disembuhkan dari kemarahan, disembuhkan dari kejengkelan hidup itu, ya, yang sudah kita alami. Sekali lagi lambaikan tangan yang mau disembuhkan. Wah, luar biasa, beri kemuliaan buat Yesus kita yang dahsyat. Nah, saudara, maukah engkau apa? Sembuh. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu yang ada di liru, saudara, ya. Kita coba buka HP kita, Bapak Ibu. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, saya ketiga, dan seterusnya. Sudah siap? Ya. Perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 3:4. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. 3:4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air
menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, baca bersama-sama 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari apa? Sabat. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan perhatikan ayat yang ke-6, karena saya percaya Bapak Ibu seringkali sudah mendengar kisah ini. Sebetulnya ayat yang ke-6 ini yang saudara kita mau merenungkan bersama-sama. Saya akan baca ulang ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau apa? Sembuh. Nah, saudara, kalau kita belajar dari ayat yang ke-6 ini, maka dengan cepat kita akan mengerti hatinya Tuhan. Saudara, dikatakan di situ ada 5 serambi, ya, dan di setiap serambi itu ada banyak orang sakit, macam-macam, ada yang timpang, buta, saudara, dan lain sebagainya. Dan mereka menunggu goncangan air kolam itu, karena ketika kolamnya airnya bergoncang, maka kita berkata apapun penyakitnya akan menjadi apa? Sembuh, akan menjadi tahir, saudara. Nah, orang lumpuh ini, saudara, selalu ketinggalan, ya. Dan ketika dia mau berjalan masuk ke serambi atau mau turun ke kolam itu, karena banyaknya orang yang sakit, saudara, maka dia nggak kebagian. Begitu dia mau sampai kolam, airnya udah nggak goncang, jadi nggak ada kesembuhan. Ya, selama air itu bergoncang, maka kita berkata apapun penyakitnya akan menjadi apa? Sembuh. Nah, saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara, rupa-rupanya Tuhan ini tahu. Ya, Tuhan ini tahu karena Dia Maha tahu. Saudara, begitu banyak orang yang di serambi-serambi itu, tetapi Tuhan berjalan menerobos khusus untuk satu orang itu. Dan perhatikan, saudara, ya, Dia berkata, Dia tahu Alkitab berkata, karena saudara Yesus melihat karena sudah begitu lama dia dalam keadaan seperti itu. Dikatakan sakitnya sudah 38 tahun, saudara. Betapa menderitanya, betapa sakitnya, luar biasa. Jadi bukan dia 38 tahun di kolam itu, bukan. Tapi dia sudah lumpuh selama berapa? 38 tahun. Dan dalam keadaan seperti itu tersiksa. Dia coba melototin airnya ketika dia mau masuk, saudara, sudah didorong mungkin, ya. Jadi gak ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu. Dan dikatakan satu orang ini Tuhan khusus dia berjalan menuju orang ini. Dan Bapak Ibu bisa melihat, saudara, dia berkata, maukah engkau apa? Saudara, saya pelajari, ya, paling tidak ada 3 hal kita mau mengerti, belajar hatinya Tuhan itu. Amin, saudara. Ya, hatinya Tuhan itu seperti apa, saudara? Ya. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya tadi malam sudah merangkum, saudara. Bapak Ibu, tadi malam sampai malam, saudara, ya. Sampai malam, ya. Bapak Ibu, yang pertama begini, saudara. Tuhan Yesus itu tahu keadaanmu. Tuhan itu tahu kondisimu. Tuhan itu tahu situasimu dan tahu pergumulanmu. Yang percaya berkata amin. Jadi saudara, hati Tuhan itu yang pertama adalah begini, saudara. Hatinya itu tahu, dia tahu, saudara, ya. Pergumulan kita, kondisi kita, keadaan kita, situasi kita, dia tahu. Entah dari mana Tuhan mendapat kabar bahwa orang yang lumpuh itu sudah sekian lama. Tapi mungkin karena Dia Maha tahu, memang Dia Allah, Dia mengerti. Jadi saudara, yang pertama yang perlu kita tahu juga bahwa Tuhan itu mengerti kondisi kita, keadaan kita, pergumulan kita. Ada orang berkata,
Sekian lama saya berdoa tapi kok gak dijawab-jawab. Apakah Tuhan gak mengerti masalahku? Bukan Bapak Ibu. Tuhan itu tetap mengerti permasalahan kita satu persatu. Dia Allah yang detail. Mungkin persoalan kita berbeda satu dengan yang lain, tapi Tuhan tahu persis persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi pribadi, lepas apa? Pribadi. Saudara, mungkin Bapak Ibu masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita nggak mungkin akan kita ngomongkan di sini, nggak mungkin. Ya, kita hanya pendam di dalam hati kita. Tetapi sekali lagi saudara, Yesus itu tahu keadaan, Yesus tahu kondisi, situasimu, bahkan pergumulan kita masing-masing. Amin saudara. Dan Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Selain Dia tahu kondisi kita, Dia juga tahu bahwa kita ini tidak mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Yang bisa dikatakan amin saudara. Ya. Kenapa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan saudara? Karena memang kita tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita sendiri. Mungkin kalau orang bisa menyelesaikan sendiri, bisa menangani sendiri, mungkin kita nggak butuh Tuhan, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi Tuhan tahu keadaan kita, kondisi kita, tapi Dia juga tahu bahwa kita sebetulnya tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Satu ayat ini memberkati luar biasa. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, betul ini saudara. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Siapa yang mau Tuhan bertindak atas hidup kita? Amin. Kalau Dia bertindak, beres saudara. Kalau Dia bergerak, Dia selesaikan semuanya. Ya, banyak orang yang berkata, aku mau Dia bertindak, aku mau Tuhan selesaikan masalah. Tetapi ada dua hal yang harus kita kerjakan di atas. Bapak Ibu, yang pertama adalah serahkanlah hidupmu, serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah keadaanmu, serahkanlah masalahmu, serahkanlah penyakitmu. Amin saudara. Dan kata serahkanlah ini berarti begini, benar-benar diserahkan. Saudara kalau punya beban diserahkan, kira-kira masih punya beban enggak? Enggak punya sebetulnya, ya kan? Kalau kita diserahkan, makanya diserahkan ini sungguh-sungguh diserahkan. Ilustrasinya yang seringkali kan ada orang naik itu ya, mobil, lalu bawa pikulan, saudara. Ini ilustrasi lama, saudara, ya kan? Lalu ketika di mobil pikulannya tetap dipikul, harusnya diletakkan kan selesai. Ya. Nah, ketika kita menyerahkan, maka itu sungguh-sungguh diserahkan, ya, serah semua. Nah, saudara, dan setelah itu dikatakan percayalah. Nah, saudara begini, masalahnya ada di sini. Banyak orang yang kelihatannya memang menyerahkan kepada Tuhan, tetapi tidak cukup percaya kepada Dia. Jadi orang berkata ngelepas kepalanya, tapi masih ekornya itu masih dipegang, ya kan? Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini yang problem di sini sebetulnya, ya. Masalahnya ada di sini, banyak orang yang saudara kelihatannya memang menyerahkan. Wah, aku serahkan masalah, aku serahkan problem. Tetapi tidak cukup percaya kita kepada siapa? Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan sungguh-sungguh kepada masalah kita, persoalan kepada Tuhan, tidak cukup di situ. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu mampu menyelesaikan. Nah, saudara, kalau kita sudah menyerahkan masalah kita, maka percayalah bahwa Tuhan pasti mampu, Tuhan pasti bisa. Amin? Menyelesaikannya. Itu iman, saudara. Dan yang terakhir, dan Tuhan akan bertindak. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Amin, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu keadaanmu, tahu kondisi. Tetapi yang harus kita perbuat adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan, dan percayalah Dia mampu.
dia akan bertindak. Saudara, jadi hatinya Tuhan itu, dia tahu setiap pergumulan kita, dia tahu setiap masalah kita. Sekali lagi, jangan ngomong Tuhan tidak mengerti. Ada lagunya kan? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mengerti. Hatinya itu dia mengerti. Hari ini apa yang menjadi problem kita, masalah kita, pergumulan kita, dia Tuhan yang mengerti keadaan kita, yang mengerti kondisi kita. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak. Dia Tuhan yang mengerti, ya. Dia Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Dia Tuhan yang mengawasi bahkan hidup kita. Dan dia berkata, percayalah kepadamu, serahkanlah, maka aku akan bertindak. Yang pertama, hatinya Tuhan itu seperti. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, hatinya Tuhan adalah begini, saudara. Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus mengasihi. Coba katakan sebelahnya, Tuhan Yesus mengasihi. Saudara, itu hatinya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu? Amin, saudara. Nah, apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Orang kalau mengasihi mesti ada buktinya. Tidak hanya ngomong doang, amin, saudara. Dia mengasihi kita. Saudara, yang pertama adalah begini, Bapak Ibu. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Sahabat-sahabatnya. Saudara, dia mengasihi kita. Buktinya apa? Yang pertama, dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Saudara, inilah kasih yang paling besar, saudara, dalam hidup kita. Dia mati bagi kita. Dia rela berikan nyawanya, tubuhnya bagi kita, saudara. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Saudara, kalau kita kadang-kadang berkatnya belum turun, saudara berdoa sakitnya belum disembuhkan, jangan putus asa. Dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang dia punya, tubuhnya, jiwanya, nyawanya bagi kita, saudara. Apakah itu belum cukup bukti? Amin, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, apa bukti Tuhan mengasihi kita? Yang kedua begini, Ia menyebut kita sebagai apa? Sahabatnya. Saudara, dengan mengangkat kita sebagai sahabatnya, maka yang terjadi adalah Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Saudara, dia akan berbincang-bincang dengan kita secara terus terang, ngobrol dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dia disebut sahabat, dia bisa kita ajak berbincang-bincang. Dia bisa diajak ngobrol. Ya, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menanggung beban kita. Tuhan akan membela kita dalam perkara-perkara yang tidak mampu kita hadapi. Dia sahabat yang sejati. Mungkin di dunia ini, saudara, banyak sahabat yang palsu. Tapi Yesus adalah sahabat yang sejati. Bahkan dia juga menyebut kamu tidak disebut lagi hamba, tetapi disebut apa? Sahabat. Teman akrab. Luar biasa. Saudara, dia juga bisa ikut merasakan penderitaan kita. Ya. Dan yang luar biasa adalah dia turut bekerja dan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Amin, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua hatinya Tuhan itu Tuhan mengasihi kita. Ia rela memberikan nyawanya bagi kita
Dan dia menyebut kita adalah apa? Sahabatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sahabat yang seistimewa dia. Ya, Bapak Ibu, kita ini tidak hanya hamba, ya, kita juga disebut sahabat. Sahabat itu bisa diajak ngomong, sahabat itu bisa diajak berbincang-bincang. Dia turut bekerja untuk mendatangkan keberhasilan atas hidup kita. Dia tahu keluhan-keluhan kita. Makanya saudara, sering-seringlah ngobrol dengan Tuhan. Sering-seringlah berbincang-bincang dengan siapa? Tuhan. Dia ngerti. Dan luar biasa tajam sekali. Ya. Bapak Ibu, ada apapun keluhan kita, saudara jangan sungkan. Kita ini seringkali justru ngobrol sama sahabat-sahabat manusia. Ya itu gak apa-apa. Ya, gak masalah. Tetapi kita punya sahabat yang luar biasa. Yesus namanya. Ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kalau Bu ini berkata namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sahabat kita. Dan sahabat itu sangat mengasihi kita. Di waktu susah, di waktu kita sendirian, di waktu sudah gak ada jalan keluar, ada satu sobat kita yang mengasihi kita. Dan dia berjanji, aku akan memberikan jalan keluar. Aku akan menyembuhkan. Wow, saudara, ini Tuhan, saudara. Ya, kita ini luar biasa, kita ini dikasih. Ya, maka curhatlah dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, siapa yang sering curhat dengan Tuhan? 1, 2, wah luar biasa. Wah, ini rombongan besar tuh. Angkat tangan semua, saudara, ya kan? Saudara, ya ini sungguh, dan ini kata firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu punya keluh kesah, saudara, jangan keluar dulu. Ya, jangan keluar dulu. Mendingan kita ngajak, saudara, ngobrol, saudara. Kita minta advice, ya, petunjuk dengan siapa? Tuhan. Dan dia itu 24 jam. Tidak kenal malam, tidak kenal siang, bisa. Amin, ya kan? Amin. Saudara mau ngobrol dengan Tuhan, saudara mau berdoa dengan Tuhan, mau minta pendapat dengan Tuhan, jam berapapun dia bisa, saudara. Kalau saudara malam-malam jam 1:30 ngebel, ya, minta apa, saudara mau ngobrol dengan orang, kan mikir, iya kan? Ini jam 1:30 loh, wayai orang tidur, wayai orang bermimpi indah, wayai orang ngorok, saudara, ya kan? Tapi kalau Tuhan, Bapak Ibu, dia bisa kita ajak ngomong sewaktu-waktu. Tangannya terbuka dan menunggu kita. Amin. Siapa yang mau mulai hari ini, saudara? Ya, datangi dia, Bapak. Dia sudah membuka tangannya, welcome buat kita, dan kita disebut sahabatnya. Amin. Ya, kenapa kita tidak mau? Kenapa kita enggan, saudara? Itu hal yang luar biasa. Ya, amin, saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir, Bapak Ibu, Tuhan memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatan. Saudara, Tuhan, sekalipun Tuhan tahu bahwa di dalam diri kita ada sifat dosa yang membuat kita sebetulnya tidak layak untuk melayani, namun oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tetap memilih kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Amin, Bapak Ibu. Saudara, jadi hari ini, saudara, kalau kita bisa terlibat dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan di usia indah, saudara, itu bukan karena kita hebat, ya, bukan karena kita pintar, saudara, bukan, tetapi oleh karena Tuhan yang memilih dan mempercayai
kita. Tuhan memilih kita menjadi alat kemuliaan untuk kehormatan. Makanya seringkali saya saudara ngobrol dengan teman-teman pelayanan di usia indah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang luar biasa, tetapi karena Tuhan mengasihi kita sehingga Dia memilih kita menjadi alat kemuliaan bagi kehormatannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang melayani saudara, bahkan yang mungkin tidak melayani pun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memilih kita untuk menjadi alat kemuliaan dan kehormatannya. Hatinya Tuhan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diajak melayani umpamanya di usin atau di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan berkata aku nggak layak kok, aku nggak bisa kok, ya, aku nggak pantas. Siapa yang menilai itu? Itu penilaian manusia. Tetapi Tuhan memilih kita menjadi alat kemuliaannya, sekalipun Tuhan tahu bahwa di dalam diri kita itu masih ada sifat-sifat dosa. Dan sebetulnya nggak layak, tapi Tuhan melayakkan kita karena Dia mengasihi kita. Yang percaya berkata amin, saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita terlibat dalam pelayanan dalam apapun, ya, yang diberikan buat kita berkata Tuhan terima kasih, ya, Engkau telah memilih aku untuk masuk sebagai alat demi hormat dan kemuliaan. Yang percaya berkata amin. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena luar biasanya kita, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Sekalipun kita masih berdosa dan sebetulnya tidak layak, saudara. Saya seringkali kalau berdoa saya berkata, Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau menjadikan aku biji matamu? Enggak layak, Bapak. Tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa itulah, ya, yang sebetulnya nggak layak, Tuhan berkata, aku tetap memilih engkau karena aku mengasihi engkau. Yes. Saudara, kalau kita mau ya ngomong jujur, sebenarnya kita semua nggak layak. Ya, kalau kita ngomong layak itu semua kita nggak layak, diskualifikasi semua. Semua oleh karena kemurahan, semua oleh karena hatinya yang penuh dengan belas kasih. Dia mengajak kita sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, stop untuk menghakimi satu dengan yang lain. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang lebih satu dengan yang lain. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Hanya karena Dia mengasihi kita dilayakkan Tuhan sebagai alat untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin, saudara. Nah, hatinya Tuhan seperti itu, ya, sangat mengasihi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, Tuhan mau menyembuhkan. Yeremia 30 ayat yang ke-17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni siksa yang tiada seorang pun menanyakan. Perhatikan, sebab aku akan mendatangkan apa? Kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Saudara, yang ketiga adalah Tuhan mau menyembuhkan kita. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan sang sumber kesembuhan. Dia dokter di atas segala apa? Sumber kesembuhan. Amin. Dia telah menanggung semua penyakit kita di atas kayu apa? Salib. Saudara, kenapa Tuhan mau menyembuhkan kita? Karena Tuhan selalu mengerjakan hal yang baik bagi anaknya. Salah satunya adalah melepaskan dan membebaskan kita dari sakit penyakit. Saudara, itu hatinya Tuhan. Makanya yang lumpuh tadi, Tuhan berkata, maukah engkau apa? Sembuh. Karena Tuhan bisa merasakan betapa sakitnya orang yang lagi sakit seperti itu. Dan Dia berkata, aku mau menyembuhkan. Hari ini Bapak Ibu, sebentar kita mau berdoa, ya. Yang sakit, tidak hanya sakit hanya secara fisik saja, luka-luka batin apapun, tawaran Tuhan pagi hari ini. Karena hatinya penuh belas kasihan, Dia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara,
Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan, dan Tuhan itu memiliki sumber kesembuhan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin di tempat lain gak ada, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita dari setiap sakit penyakit kita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Baik yang dikasih. Saudara, kita akan pujian kekuatan Tuhan yang kau tekan, kekuatan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Saudara, Dia mengasihi kita. Ini buktinya. Dia menyerahkan tubuhnya bagi kita. Saudara, tidak ada alasan lagi untuk kita jauh dari Dia. Dia tahu keadaan kita. Dia mengasihi kita. Dan Dia menawarkan pelepasan yang luar biasa. Maukah engkau sembuh? Mari yang percaya makan bersama-sama Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan
ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuat lagi setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Saudara, darahnya dicurahkan buat kita. Darah ini adalah segel yang resmi, meterai yang sah, bahwa kita anak-anak Tuhan. Bahkan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia memperdulikan kita. Saudara, ini hati Tuhan. Dia tahu persis siapa kita. Dia tahu persis kondisi kita. Oleh karena itu jangan putus asa, jangan takut. Biar kita terus setia kepada Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Bahkan yang terakhir Dia berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau tahir? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan itu? Saudara, tidak ada kasih yang seperti ini, kasih Tuhan yang dahsyat. Mari yang percaya minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang mau didoakan, saudara, ya, yang ada pergumulan, saudara, yang ada belenggu, yang ada ikatan tertentu, saudara. Hari ini Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Maukah kau dijamah dan disembuhkan Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh maju ke depan, saudara, ya. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak. Tawaran maukah kau sembuh bukan hanya untuk orang yang lumpuh 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini Tuhan menawarkan hal yang sama. Maukah kau sembuh? Bisa nggak geser ke kiri, saudara? Bapak, sebentar hamba boleh menumpangkan tangan kepada umatmu ini. Usia dan gloria Maranatha. Hamba percaya maukah kau sembuh adalah tawaran buat kami hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya, biar melimpahkan mujizat-mujizat, curahkan kuasa. Hambanya adalah alat yang tidak besar, semata-mata hanya manusia. Dan biarlah Kau yang bekerja, kuasa menyata mujizat terjadi atas setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya masih tunggu Bapak Ibu, kalau ada yang maju silakan bisa maju lagi. Kalau yang tidak maju Bapak Ibu berdoa di tempat ya, saudara ya, berdoa di tempat. Karena Bapak Ibu juga bisa dijamah Tuhan. Tuhan engkau ajaib bagiku,
saja